Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PAI di era kurikulum merdeka. Pembelajaran PAI di era kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang mengacu pada implementasi kurikulum terbaru yang diperkenalkan dalam konteks sistem pendidikan yang lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal dan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai keislaman dengan kompetensi lainnya dalam konteks pendidikan yang lebih luas. Di era kurikulum merdeka, pendekatan pembelajaran PAI dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diperkenalkan dalam kurikulum tersebut, yang menekankan pada kebebasan, kemandirian, dan relevansi lokal. Berikut adalah beberapa contoh pembelajaran PAI di era kurikulum merdeka. Nah, yang pertama yaitu integrasi nilai-nilai keislaman dalam konteks lokal. Di sini, guru dapat memilih konten pembelajaran PAI yang relevan dengan realitas sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal di lingkungan setempat. Misalnya, mempelajari nilai-nilai solidaritas sosial dalam Islam dan menerapkannya dalam konteks kehidupan masyarakat setempat. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau pengalaman. Siswa dapat diajak untuk terlibat dalam proyek-proyek pembelajaran yang menuntut mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam dalam praktik sehari-hari. Contohnya, mengadakan kegiatan sosial berbasis nilai-nilai Islam seperti berbagi makanan dengan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, penggunaan sumber belajar lokal. Di sini, guru juga dapat mengintegrasikan sumber-sumber belajar lokal yang relevan, seperti cerita-cerita atau tradisi keislaman lokal dalam proses pembelajaran. Hal ini juga dapat membantu siswa untuk lebih terhubung dengan materi PAI dan memahami implementasi nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal mereka. Yang keempat, pengembangan keterampilan praktis. Fokus ini pada pengembangan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan berkomunikasi yang baik, kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islam, atau keterampilan manajemen waktu berdasarkan ajaran agama. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif dan kritis. Siswa dapat didorong untuk terlibat dalam diskusi dan analisis kritis tentang isu-isu sosial atau moral yang relevan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, membahas isu keadilan sosial atau lingkungan berdasarkan perspektif Islam dan mencari solusi yang sesuai. Yang keenam, penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan akses ke sumber daya pembelajaran yang luas dan bervariasi, serta untuk memfasilitasi kolaborasi antar siswa atau antara siswa dan guru dalam eksplorasi dan pemahaman konsep-konsep PAI. Kurikulum merdeka adalah konsep pendidikan yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan kondisi masing-masing. Pengertiannya meliputi beberapa aspek penting, yaitu fleksibilitas, keterlibatan stakeholder, pengembangan kompetensi holistik, peningkatan relevansi pendidikan, dan integrasi teknologi. Pembelajaran pendidikan agama Islam di era kurikulum merdeka tidak hanya menekankan pada pemahaman teoritis, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari, serta adaptasi terhadap kebutuhan dan realitas lokal siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan tentang ajaran Islam dalam konteks kehidupan mereka. Dalam konteks PAI, pendidikan agama Islam, kurikulum merdeka memungkinkan sekolah untuk menyusun pembelajaran PAI yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan siswa, serta lebih integratif dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan moralitas siswa sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada dasarnya, pembelajaran pendidikan agama Islam di era kurikulum merdeka ialah berfokus pada pengembangan karakter,
pemahaman nilai-nilai keagamaan, dan keterampilan dalam hidup yang mana relevan dengan konteks kehidupan siswanya. Selain itu, tujuan dari kesimpulan di atas adalah untuk menciptakan proses mengajar yang menyebabkan bermakna dan kontekstual sehingga siswa dapat lebih mudah mengintegrasikan atau menganalisis ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.